siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Januarius Lagasebu. Saya adalah seorang guru dari SMK Negeri 1 Lauleba pada jurusan Agribisnis Ternak di Kabupaten Lembata. Saya juga adalah seorang mahasiswa PPG tahun 2022 di Universitas Negeri Malang. Pada hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melakukan kegiatan ujian kinerja dengan materi penetasan unggas petelur. Berikut simak videonya. Selamat siang semua. Terima kasih, silakan duduk. Masih semangat? Masih bisa kegiatan pembelajaran? Masih. Baik, terima kasih. Sebelum kita memulai kegiatan kita, saya meminta salah seorang siswa untuk mengantar kita berdoa. Terima kasih ada Victor yang sudah mengantar kita dalam doa. Baik anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita siang hari ini, Pak akan mengabsen kehadiran anak-anak. Sebesar saudara Antonius Gregorius sakit. Barat Sakit. Penny Prada Enaken Sakit. Bayo Irma. Sogen Izin. Uor Beda Ayo Pak. Kepawang Ayo Pak. Kuak Kopunggaret Ayo Pak. Botol Sakit. Cukup serius. Ayo Pak. Ada beberapa yang sakit, ada beberapa yang tidak. Mudah-mudahan yang sakit nanti bisa berkunjung, tapi nanti anak-anak juga ada kesempatan bisa mengunjungi teman-teman yang tidak hadir tadi. Bisa tidak? Bisa. Oke, baik. Pada pertemuan kita siang hari ini, materi kita tentang penetasan unggas petelur. Akan menyampaikan kompetensi dasar dan kompetensi inti. Kompetensi dasar menerapkan prosedur penetasan mesin kertas manual atau otomatis. Indikator pencapaian yakni memilih telur tetas yang fertil, menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penetasan, dan menyiapkan prosedur penetasan telur serta menganalisis penyebab kegagalan dalam penetasan. Jadi ada beberapa poin indikator pencapaian yang kita bicarakan bersama adik-adik, dan nanti sebentar juga akan kita berdiskusi spesifik yang tepat melalui studi literatur. Nah, jadi ada link yang nanti adik-adik bisa buka, bisa lihat untuk kita pelajari bersama. Yang kedua, menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penetasan dengan tepat melalui studi literatur dan diskusi. Menyiapkan prosedur penetasan telur unggas dengan tepat melalui studi literatur dan diskusi. Yang berikut, menganalisis kegagalan dalam penetasan dengan tepat melalui studi literatur dan diskusi. Yang berikut, menyiapkan peralatan untuk penetasan telur unggas dengan tepat melalui praktek. Yang berikut, melakukan proses penetasan telur unggas manual otomatis dengan benar melalui praktek. Nah, jadi ada tujuan pembelajaran yang nanti kita akan diskusikan bersama. Yang berikut, memilih telur tetas yang fertil,
di sini kita sebelum kita menetaskan telur tentu kita harus menentukan ciri-ciri telur yang fertil itu seperti apa saja. Nah, telur yang fertil yang kita lakukan adalah kita berusaha untuk bisa mendapatkan telur tetas dengan tingkat fertilitas yang tinggi. Nah, tingkat fertilitas yang tinggi itu seperti apa? Yang pertama, telur dari hasil perkawinan. Jadi dari hasil perkawinan jantan dan betina itu yang akan menghasilkan telur fertil yang bisa kita tetaskan. Perbandingan saat perkawinan itu adalah berapa? 1:8. Itu artinya satu jantan dan 8 betina untuk melakukan perkalian sehingga menghasilkan telur yang fertil. Yang berikut, kenapa tidak retak dan tipisnya 0,33 apa? Jadi sangat dia sangat tipis, tetapi jangan sampai ada keretakan. Sehingga pada saat pemungutan dan pembersihan itu memang kita harus berhati-hati. Yang berikut, telur harus bersih. Nah, jadi setelah kita dari kandang, setelah kita melakukan pemungutan, tentu dalam proses pemungutan kita temukan ada telur-telur yang mungkin kotor. Nah, telur kotor itu yang kita harus bersihkan sebelum kita melakukan penetasan. Yang berikut, bentuk telur ideal atau oval. Tahu dong? Ideal atau oval. Dia tidak bulat seluruhnya, tapi ada ujungnya agak lancip, sebelah bawahnya agak besar. Itu yang kita butuhkan. Lama penyimpanan tidak lebih dari 5 hari. Kalau lebih kita simpan, berarti itu bisa mengakibatkan pada saat penetasan tidak terjadi pembuahan. Yang berikut, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam proses penetasan. Yang pertama itu adalah faktor utama. Jadi faktor utama itu adalah suhu. Seperti kita ketahui bahwa suhu itu tidak mungkin panas semua dan tidak mungkin dingin. Ya. Nah, dalam proses penetasan itu, suhu yang dibutuhkan untuk penetasan itu yakni 28 sampai 30 derajat Celcius selalu konstan dan tidak keluar ruang penetasan. Jadi setelah kita masukkan telur ke dalam mesin tetas, selama beberapa hari itu dia tidak bisa keluar karena ada tahapan. Setelah berapa hari harus keluar, buka pintunya. Setelah berapa hari kita harus melakukan pembalikan secara manual karena kita belum punya mesin otomatis. Yang berikut, kelembapan. Kelembapan itu berarti di dalam ruangan itu harus kita siapkan air. Kita harus siapkan baki yang berisikan air yang itu untuk menjaga kestabilan kelembapan. Awal penetasan kelembapan yang dibutuhkan itu adalah 60 sampai 80, akhir penetasan 70 sampai 90. Itu yang perlu kita pantau selama proses penetasan. Yang berikut, ventilasi atau jendela. Ventilasi pada mesin itu juga ada. Ventilasi atau jendela pada mesin. Faktor-faktor lain, jadi faktor-faktor lain yang mempengaruhi proses penetasan itu, yang pertama kondisi mesin tetas dan peralatan bersih steril, dan kondisi mesin tetas harus bagus. Jangan sampai adik-adik melihat bahwa sudah pakai saja. Nah, tapi sebelum pakai kita harus melakukan uji coba. Coba dulu apakah ini layak, apakah ini baik atau tidak. Mesin tetas, tentu operator itu kunci utama untuk dia bisa mengontrol suhu atau kondisi di dalam mesin tetas. Tidak bisa kita kasih naik saja, kasih masuk saja terus tanpa kita kontrol atau tanpa kita monitoring. Itu akan sangat berpengaruh pada proses penetasan. Baik, jadi saja penjelasan terkait proses persiapan penetasan. Ada yang
bertanya barangkali? Tanya saja terkait proses penetasan tadi, penjelasannya. Tanya saja, silakan. Atau sudah bisa paham? Sudah mengerti? Oke, kalau sudah bisa paham dan mengerti dengan penjelasan, sekarang kita berdiskusi. Kelompok seperti biasa yang kita gunakan pada pertemuan yang lalu. Saya minta langsung bergerak untuk membentuk kelompok sebelum Pak kelompok tiga. Baik, saya kasih waktu beberapa menit untuk masing-masing kelompok sudah siap ya? LKPD sudah ada. Silakan Anda berdiskusi bersama materi yang Pak sudah jelaskan. Kelompok yang mana mau apa? Mau presentasikan dulu. Yang duluan coba terlihat dapatnya dia, terus sepam. Oke? Mana? Kelompok 3. Oke, silakan. Baik, waktu dan kesempatan ini kepada kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami siap Pak Guru untuk teman-teman. Siap. Baik, yang pertama, apa yang akan kalian lakukan saat diminta untuk memilih telur yang kecil? Contohnya, berusaha mendapatkan telur kertas dengan tingkat fertilitas yang tinggi, yakni 1 telur dari hasil perkawinan perbandingan jantan dan betina 1:8. Kerabang tidak retak dan tipis, ukuran tipis 0,33 mm. Kerabang telur yang terlalu tebal akan menyulitkan pada proses pecahnya kerabang telur. Waktu penetasan, biasanya embrio mengalami kematian karena kesulitan memecahkan kerabang telur tersebut. Yang kedua, catat dan temukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam penetasan telur unggas. A. Faktor utama: suhu penetasan 28-30 derajat Celcius selalu konstan dan tidak keluar ruang penetasan. Kelembapan: awal penetasan 60-80 derajat, akhir penetasan 70-90 derajat. Ventilasi: saat penetasan, pergantian udara bersih selalu tersedia. B. Faktor-faktor lain: kondisi mesin tetas dan peralatan bersih, steril, dan kondisi mesin tetas dan berpengalaman. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Terima kasih kepada kelompok 3 ya. Sudah mempresentasikan hasil diskusi. Yang berikut, kelompok 2. Selamat pagi Pak Guru dan selamat pagi Pak Guru. Tanya nomor 1, apa yang akan kalian lakukan saat diminta untuk memilih telur yang fertil? Yang pertama, kerabang tidak retak dan tipis 0,33 mm. Kerabang telur yang terlalu tebal akan menyulitkan pada proses pecahnya kerabang telur waktu penetasan. Biasanya embrio mengalami kematian karena kesulitan memecahkan kerabang telur, yakni 1. Telur dari hasil perkawinan, perbandingan jantan dan betina 1:8. Yang ketiga, telur bersih. Yang keempat, bentuk telur ideal atau oval. Yang kelima, lama penyimpanan tidak lebih dari 5 hari. Pertanyaan kedua, catat dan temukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam penetasan telur unggas. Faktor utama, suhu. Suhu penetasan 28-30 derajat Celcius selalu konstan dan tidak keluar ruangan penetasan. Yang kedua, kelembapan.
Awal penetasan 60 sampai 80%. Akhir penetasan 70 sampai 90%. Yang ketiga, ventilasi. Saat penetasan, pergantian udara bersih selalu tersedia. Faktor kedua, faktor-faktor lain. Yang pertama, kondisi mesin tetas dan peralatan bersih, steril, dan kondisi mesin tetas bagus. Dan yang ketiga, operator penetasan, terampil, telaten, dan berpengalaman. Sekian dari kami. Terima kasih kepada kelompok berikut kelompok terakhir, kelompok 1. Ya, silakan. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada kelompok 1. Kesempatan untuk saya dari kelompok 1 menjelaskan sisi kelompokan. Pertanyaan nomor 1, apa yang akan kalian lakukan saat diminta untuk memilih telur yang fertil? Bentuk telur ideal atau oval, telur bersih, kerawang tidak retak dan tipis, dan turun 0,33 mm. Kerawang telur yang terlalu tebal akan menyulitkan pada proses pemecahan kerawang telur waktu penetasan. Biasanya embrio mengalami kematian karena kesulitan memecahkan kerawang telur. Berusaha mendapatkan telur tetas dengan tingkat fertilitas yang tinggi, yakni 1 telur dari hasil perkawinan, perbandingan jantan, dan betina 1 berbanding 8. Penetasan 28 derajat sampai 30 derajat Celcius konstan dan tidak keluar ruangan penetasan. Kelembapan awal penetasan 60 sampai 80 derajat. Akhir penetasan 70 sampai 90. Ventilitas saat penetasan pergantian udara bersih selalu tersedia. D. Faktor-faktor lain. Kondisi mesin tetas dan peralatan bersih, steril, dan kondisi mesin tetas bagus. Operator penetasan terampil, telaten, dan berpengalaman. Kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan tiga kelompok yang telah selesai melakukan presentasi hasil diskusi. Tentu setelah kita melakukan diskusi, ada kesimpulan terkait dengan materi dan diskusi yang kita bahas bersama. Baik, waktu dan kesempatan saya berikan kepada masing-masing kelompok untuk bisa menyampaikan hasil kesimpulan proses kegiatan kita pada hari ini. Saya berikan kesempatan kepada kelompok 1. Baik, terkait dengan waktu dan kesempatan, kesimpulan, untuk memilih telur yang fertil, kita harus mendapatkan kerabang telur yang tidak retak. Lama penyimpanan tidak boleh lebih dari 5 hari. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Hasil kesimpulan dalam diskusi kelompok kami adalah untuk memilih telur yang fertil, kita harus mendapatkan telur dari hasil perkawinan. Kerabang telur tidak retak. Dan yang terakhir, terus harus bersih. Terima kasih kelompok 1 yang sudah memberikan kesimpulan. Kelompok terakhir 3. Silakan. Telur yang fertil, kita harus mendapatkan telur dari hasil perkawinan. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam penetasan telur unggas adalah faktor suhu, kelembapan, dan faktor-faktor lain. Telur harus bersih. Kerawang telur tidak retak. Sekian, terima kasih. Oke, baik, kita memberikan aplaus kepada kelompok 3 yang baik, terima kasih kepada anak-anakku semua yang telah mengikuti materi dan sampai pada diskusi dan menyimpulkan proses kegiatan pertemuan kita tentang materi penetasan uang. Tetap semangat dan sehat. Ingat, besok dapat kembali seperti biasa. Mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini,
Saya meminta salah seorang siswa untuk mengantar kita dalam doa. Baik, terima kasih, selamat siang semua. Siapa?